Burung gagak yang terbang atau berputar-putar di atas rumah bisa menjadi tanda salah satu seorang penghuni rumah akan sakit parah atau meninggal. Sebagian masyarakat masih mempercayai mitos ini meskipun zaman sudah modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian? Terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini saya akan membahas mengenai mitos atau tahayul yang masih sering kalian alami, di mana orang tua zaman dahulu masih sering kali menyebutkannya. Pada zaman yang modern seperti ini, masih ada orang-orang yang mempercayai hal-hal yang berbau mistis atau tahayul. Bukan tanpa alasan, hal-hal yang berbau mistis itu masih melekat di kalangan masyarakat. Mulai dari jangan membuka payung di dalam rumah, sampai mitos kejatuhan cicak, kedatangan kupu-kupu, dan sebagainya. Yang diyakini sebagai suatu pertanda akan hal penting yang akan terjadi di dalam hidup. Mitos atau tahayul adalah suatu hal yang dikarang oleh seseorang berdasarkan khayalan mereka. Seiring dengan berjalannya waktu, sudah seharusnya mitos tersebut bisa dipatahkan oleh penjelasan logika. Namun, sebagian orang masih bertahan pada prinsip tersebut. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke videonya. Check it out! Oke teman-teman, mitos yang pertama adalah mitos tidak boleh memotong kuku di malam hari. Larangan memotong kuku di malam hari menjadi mitos kuno yang masih kerap dipercaya. Tidak hanya di Indonesia, orang Jepang pun masih percaya dengan mitos memotong kuku di malam hari. Mitosnya, jika dilakukan, hal ini diyakini akan mengikuti orang tuanya ketika mereka meninggal. Oke, selanjutnya yaitu mitos jangan foto bertiga. Mitos ini masih sering didengar sampai sekarang dan dipercaya oleh masyarakat modern. Konon, jika foto bertiga, maka salah satu di antara yang berfoto akan meninggal terlebih dahulu. Mitos selanjutnya yaitu burung gagak di atas rumah. Jika ada burung gagak yang terbang atau berputar-putar di atas rumah, bisa menjadi tanda salah satu seorang penghuni rumah akan sakit parah atau meninggal. Sebagian masyarakat masih mempercayai mitos ini meskipun zaman sudah modern. Oke teman-teman, mitos selanjutnya yaitu bersiul di malam hari. Karena zaman dahulu belum ada hiburan, sehingga rata-rata orang pada zaman dahulu tidur mulai pukul 8 dan 9 malam. Larangan ini dimaksudkan agar tidak mengganggu orang yang sudah tertidur dengan suara siulan. Namun, mitos orang kuno mengatakan bahwa bersiul di malam hari akan mengundang makhluk halus. Oke, mitos selanjutnya yaitu ayam jantan berkokok di sore atau malam hari. Mitos ayam jantan berkokok di sore atau malam hari menandakan akan datangnya wabah penyakit, dan konon katanya akan ada wanita di lingkungan tersebut yang hamil di luar nikah. Di beberapa daerah lainnya, mitos ayam jantan berkokok ini menandakan akan adanya pencurian atau perampokan. Oke, mitos selanjutnya yaitu makan harus habis, nanti nasinya nangis. Tahayul ini dilontarkan orang tua ketika menyisakan makanan. Tahayul ini sukses membuat banyak anak kecil ketakutan. Nasi memang tidak menangis, tetapi tahayul ini bertujuan agar kita lebih menghargai makanan yang diberikan oleh Tuhan. Oke, mitos selanjutnya yaitu mitos kupu-kupu masuk rumah. Beberapa orang Jawa percaya jika kupu-kupu masuk ke rumah, maka rumah tersebut akan kedatangan tamu. Tamu ini bisa keluarga, kerabat, sahabat, atau teman yang lainnya. Mitos selanjutnya yaitu mitos menyapu tidak bersih. Mitos ini dipercaya jika anak gadis yang menyapu tidak bersih akan mendapatkan calon suami yang nantinya berewokan. Mitos selanjutnya yaitu jangan buka payung di dalam rumah, nanti akan ada yang meninggal. Ups, rasanya seram sekali ya. Namun, hal ini sukses membuat kita berpikir dua kali jika ingin membuka payung di dalam rumah. Padahal sebetulnya hal ini disampaikan oleh orang tua kita karena membuka payung di dalam rumah yang sempit akan menghalangi dan melukai orang lain. Oke teman-teman, mitos selanjutnya yaitu jangan gunting kuku malam-malam, nanti kerasukan. Tahayul ini sebetulnya muncul karena kurangnya penerangan pada zaman dahulu. Jika kita gunting kuku malam-malam, maka resiko berdarah akan lebih tinggi. Apalagi gunting yang digunakan pada zaman dahulu adalah menggunakan gunting biasa.
Dengan mengancam kalau kita akan kerasukan, diharapkan anak-anak tidak akan membahayakan dirinya sendiri. Mitos selanjutnya yaitu jangan duduk di atas bantal, nanti bisulan. Antara duduk di bantal dan bisulan sebetulnya tidak ada hubungannya sama sekali. Tahayul ini bertujuan untuk menjaga kesopanan saja, karena bantal digunakan untuk menyanggah kepala dan tidak bagus jika diduduki. Mitos selanjutnya yaitu jangan duduk di depan pintu, nanti sulit jodoh. Nah, bagi kalian yang masih jomblo, mungkin karena kalian sering duduk di depan pintu, maka dari itu kalian tidak dapat jodoh. Sebetulnya kedua hal ini tidak ada hubungannya sama sekali, tetapi mencegah kamu agar tidak menyulitkan orang lain yang keluar masuk pintu. Mitos selanjutnya yaitu jangan tidur kelamaan, nanti rezeki dipatok ayam. Ayo, siapa dari kalian yang takut dipatok ayam? Sebetulnya dipatok ayam tidak terlalu sakit, tetapi entah kenapa kita enggan bangun terlalu lama. Hal ini sebetulnya berhubungan dengan waktu produktif. Semakin siang kamu bangun, tentunya waktu produktif yang bisa digunakan semakin sedikit, dan rezeki pun semakin berkurang. Oke, mitos selanjutnya yaitu jangan cuci piring malam hari, nanti seret rezeki. Kenapa tidak boleh cuci piring di malam hari? Hal ini berhubungan dengan manajemen waktu. Karena seharusnya pekerjaan diselesaikan pada siang hari, dan jangan sampai kamu menyisakan pekerjaan di waktu istirahat. Manajemen waktu yang baik tentu akan membawa rezeki lebih banyak. Oke, yang terakhir yaitu mitos jangan berdiri di bawah pohon di malam hari, nanti kena hipnotik. Tahayul ini sebetulnya berasal dari pengalaman orang zaman dahulu. Pada saat malam hari, pohon yang bertugas menghasilkan oksigen justru akan menghisap oksigen. Hal ini membuat orang yang berdiri di bawah pohon akan kekurangan oksigen dan merasa pusing seperti dihipnotis. Oke, itu tadi pembahasan mengenai mitos atau tahayul yang masih ada sampai sekarang. Gimana teman-teman? Masih adakah dari kalian yang masih mengalami hal tersebut? Di bawah agar kita bisa sharing mengenai mitos atau tahayul ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share video ini, dan rekomendasi apa yang akan saya bahas dari kalian di video selanjutnya.